Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala aktivitas. Amin amin ya rabbil alamin. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka sudah berjalan hampir 1 tahun. 1 tahun pemerintahan ini harus menjadi titik balik dari birokrasi menuju produktivitas, dari perdebatan menuju kolaborasi, dari konsumsi menuju kreativitas. Tidak perlu lagi energi bangsa ini dihabiskan untuk menyalahkan masa lalu. Setiap pemerintahan adalah kelanjutan dari kerja sebelumnya. Yang terpenting sekarang adalah memastikan semua program baik sosial, ekonomi maupun infrastruktur berujung pada keberhasilan bersama. Berikut komentar dari beberapa tokoh serta hasil survei tentang tingkat kepuasan publik terhadap 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut tayangannya. Baru setahun menjabat sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, sejumlah rekor telah dicapai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perekonomian. Yang pertama, IHSG tembus 8.000. Ini pertama kalinya loh dalam sejarah bangsa Indonesia. Artinya, dalam 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, IHSG mencatatkan rekor terlaris sepanjang sejarah. Kedua, level kemiskinan turun di titik terendah sepanjang sejarah. Setahun, program Presiden Prabowo berhasil mencapai titik terendah kemiskinan yang pernah dicatat di level 8,47%. Ketiga, pengangguran negara kita juga berada di titik terendah sejak krisis 1998. Kini, angka pengangguran kita turun di level 4,76%. 1 tahun pemerintahan Prabowo, dan Airlangga langsung buka data kerasnya. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12%. Lebih tinggi dari Amerika Serikat, Turki, bahkan Arab Saudi. IHSG tembus 8.100 poin. Rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Investasi gila-gilaan. 942 triliun rupiah masuk cuma dalam 6 bulan. Utang, jangan salah. Rasio utang kita cuma 39% dari PDB. Bandingin deh Jepang, 255%. Amerika Serikat 123%. Cadangan devisa melesat 157,1 miliar dolar. Tertinggi sepanjang masa. Dan rakyat ngerasain langsung. 3,46 juta UMKM dan petani dapat akses KUR. UMP naik 6,5%. Dan inflasi terkendali cuma 2,65%. Airlangga bilang, ekonomi Indonesia bukan cuma stabil, tapi solid, tangguh, dan makin dipercaya dunia. Indonesia tidak hanya bertahan di dalam ketidakpastian global, Indonesia tetap tumbuh, Indonesia berinovasi, Indonesia memimpin, dan kita punya fondasi yang kuat. Oleh karena itu saya ingin menutup dengan pantun. Mantap. Mentari pagi menyapa Jakarta. Cakap. Rakyat tersenyum penuh harapan. Mari bangkit bersama kerja nyata menuju 8% penuh kepercayaan. Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa capaian positif kabinet selama setahun terakhir cukup banyak, meski masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki karena belum sempurna. Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program dan kebijakan agar hasil kerja kabinet semakin dirasakan masyarakat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming genap berusia 1 tahun pada 20 Oktober 2025. Sebelumnya, pada Minggu malam, 12 Oktober 2025, Malang, Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri koordinator, para menteri, Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, dan Wakil Panglima TNI di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Memasuki 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, keberhasilan dalam penegakan hukum mencuri perhatian publik. Dalam berbagai sektor, mulai dari pemberantasan narkoba, judi daring, hingga korupsi, pemerintah berhasil mencatat kemajuan signifikan yang berdampak positif bagi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa selama Januari hingga Mei tahun 2025, Bea Cukai telah menangani 679 kasus narkotika, psikotropika, dan prekursor dengan total barang bukti yang berhasil disita mencapai 6,46 ton. Sementara itu, Brigjen Muhammad Irhami, Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkapkan bahwa Des Pemberantasan Narkoba PPATK telah berhasil mengungkap 30 kasus narkoba sejak akhir 2024 hingga Agustus tahun 2025 dengan nilai penyelamatan mencapai 12,6 triliun rupiah. Upaya pemerintah dalam menindak perjudian daring juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana,
mengungkapkan terjadi penurunan transaksi judi online di kuartal 1 2025 sebanyak lebih dari 80%. Firman Hidayat, Direktur Eksekutif BEN, menambahkan bahwa pemberantasan judi online turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 5,12% pada kuartal 2 2025. Di bidang pemberantasan korupsi, pemerintahan Presiden Prabowo berhasil menyelamatkan lebih dari 300 triliun rupiah anggaran negara yang tadinya rawan disalahgunakan, dan mengalihkannya ke program-program pro-rakyat, dari pendidikan, kesehatan, pangan, sampai kesejahteraan sosial. Tidak cuma itu, sistem penganggaran juga direformasi dari awal supaya uang negara tidak bocor di tengah jalan. Dalam hal penegakan hukum, pemerintah menerapkan prinsip tegas, tidak ada lagi yang kebal hukum. Fraksi PDIP DPR RI menilai, sejumlah langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 1 tahun terakhir sudah menunjukkan arah yang pro terhadap rakyat. Namun, PDIP tak memungkiri bahwa masih ada sejumlah hal teknis yang perlu diperbaiki agar hasil kebijakan dapat lebih optimal dirasakan masyarakat. Memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran sejak Oktober tahun 2024, bidang kesehatan dan perlindungan sosial menempati posisi strategis dalam arah pembangunan nasional. Salah satu kebijakan unggulan yang paling menonjol adalah program makan bergizi gratis, MBG, dan pemberian susu gratis bagi siswa di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Kebijakan ini tidak hanya sekadar langkah kesejahteraan sosial, tetapi juga mencerminkan visi pemerintahan untuk mengatasi akar permasalahan gizi buruk yang selama ini menjadi penghambat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan orientasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, program ini dirancang sebagai investasi sosial, agar generasi muda terbebas dari stunting, anemia, dan malnutrisi yang selama ini menjadi ancaman laten pembangunan manusia. Pemerintah menetapkan program gizi nasional sebagai prioritas utama RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Program ini dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang bekerja lintas kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, BPOM, BKKBN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga Kementerian Sosial. MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025, mencakup anak-anak PAUD hingga SMA, balita, serta ibu hamil. Program ini memiliki fungsi ganda, yakni sebagai intervensi kesehatan publik untuk mencegah malnutrisi, dan sebagai instrumen perlindungan sosial yang memperkuat ketahanan pangan serta keadilan gizi. Dengan anggaran 71 triliun rupiah pada 2025, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 18,8%, serta peningkatan kehadiran sekolah hingga 10% dan peningkatan konsentrasi belajar siswa. Capaian MBG tidak hanya diukur melalui jumlah penerima manfaat, tetapi juga melalui efek ekonomi berganda di tingkat lokal. Dengan kebijakan pengadaan bahan baku dari pelaku usaha kecil, perputaran ekonomi daerah meningkat hingga triliunan rupiah, terutama di wilayah pedesaan. Berdasarkan hasil survei nasional yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 83,5%. Hasil survei dirilis lembaga survei Indeks Politika selama setahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Survei yang dilakukan pada 1 sampai 10 Oktober 2025 melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi dengan metode multi-stage random sampling dan margin of error sebanyak 3%. 87,5% responden menyatakan mengetahui aktivitas dan kebijakan para menteri yang positif, seperti Menkyu Purbayu Sadewa, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM, Syafiq Samsudin sebagai Menteri Pertahanan, serta Wiji Haji dari Kemenhub dan BKKBN yang berhasil menekan angka stunting. Adapun faktor utama dalam penilaian publik terhadap menteri adalah keberhasilan program, keramahan, dan kesantunan, serta pemberitaan positif di media. Oke, sahabat Bripol News, kita doakan semoga duet Prabowo Gibran selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan segala program-programnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.